Halo teman-teman pecinta catur, welcome back to my channel Mukas Chess Experience. Jadi pada video kali ini kita akan membahas permainan dari salah satu permainan yang saya mainkan di salah satu platform catur online yaitu chess.com. Dimana di permainan ini saya menghancurkan lawan dengan kombinasi yang sangat luar biasa yang semoga saja bisa teman-teman jadikan pelajaran untuk permainan teman-teman nantinya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya, di mana saya di sini memegang buah putih dan buah hitam dipegang oleh salah satu pemain random dari chess.com dengan rating 2242. Dan saya memulai permainan dengan langkah pion ke E4, lalu pion ke C5, kuda ke F3, kuda ke C6, dan saya memilih lanjutan yang bukan merupakan varian utama tetapi cukup populer dimainkan oleh master-master catur saat ini, yaitu gajah ke B5, yaitu Sicilian varian Rossolimo. Dilanjutkan dengan pion ke G6 yang merupakan varian utama dengan tujuan untuk memfianchetto gajah ke G7 dan membuat gajah ini aktif di sepanjang diagonal A1 ke H8. Oke, saya melanjutkan dengan gajah makan kuda, pion makan gajah, dan pion ke H3 di sini untuk mencegah perkembangan gajah milik hitam yang ada di C8 agar tidak bisa melakukan pin terhadap kuda yang ada di F3. Dilanjutkan dengan gajah ke G7, lalu pion ke D3, pion ke E5, dengan tujuan untuk memberikan ruang bagi kuda ke petak E7, kuda ke C3, kuda ke E7, dan gajah ke E3, di mana gajah ini menyerang pion yang ada di C5 yang harus dijaga oleh hitam dengan pion ke B6. Dan saya melanjutkan dengan menteri ke D2 untuk melakukan pertukaran gajah di petak H6 yang kemudian diantisipasi oleh hitam dengan pion ke H6. Dan saya melanjutkan dengan pion ke G4 di sini dikarenakan hitam ingin menjalankan pion ke F5 di langkah selanjutnya. Jadi yang menjadi alasan saya melakukan pion ke G4 karena saya ingin sedikit membuka jalur bagi benteng ke petak G1 nantinya jika hitam benar-benar mendorong pion ke F5. Dikarenakan set raja yang cukup terbuka di sini, saya bisa melakukan serangan terhadap raja milik hitam nantinya. Dan benar saja di sini hitam melanjutkan dengan pion ke F5. Saya makan dengan pion G di sini, lalu pion makan pion, dan ada ancaman terhadap gajah dengan pion ke F4. Tapi saya tidak langsung melakukan langkah pertahanan dan menjalankan langkah benteng ke G1. Di sini menyerang gajah yang ada di G7. Jika pion ke F4 maka benteng kali G7 dan posisi dari putih akan sangat lebih baik dikarenakan benteng yang sangat aktif dan akan unggul satu pion. Baiklah, di sini hitam melakukan sebuah langkah yang salah dengan raja ke F7. Seharusnya hitam melakukan benteng ke H7 dan raja ini bisa diungsikan nantinya dengan gajah ke E6, mungkin saja dengan menteri D7 dan melakukan rokade panjang. Tapi memang langkah benteng ke H7 di sini seperti sebuah langkah yang kurang tepat ya kalau kita pikirkan benar-benar, karena terlihat sangat membuat benteng ini menjadi pasif dan buah hitam posisinya menjadi tidak terkoordinasi. Dan sebenarnya setelah benteng H7, posisi putih juga akan tetap unggul ya, karena koordinasi buah hitam yang tidak baik posisinya. Mungkin karena pertimbangan itu, hitam menjalankan raja ke F7, menjaga gajah yang ada di G7, dan tetap melakukan peluang pion ke F4 yang akan membuat gajah yang ada di E3 menjadi terperangkap. Dan saya di sini melanjutkan dengan langkah yang mungkin tidak diduga oleh hitam, karena dengan ancaman
ke F4, mungkin saja seharusnya saya memakan pion yang ada di F dengan pion. Tapi saya di sini melakukan langkah rokade panjang. Dan hitam melakukan langkah blunder dengan pion ke F4. Di mana pion F4 di sini memberikan saya untuk melakukan kombinasi yang tentu saja dengan gajah kali F4, pion makan gajah, dan menteri makan pion, skak. Jika raja lari ke E8, maka benteng kali G7, yang tentu saja tidak akan baik bagi hitam posisinya karena hitam akan kalah 2 pion. Dan jika gajah ke F6 di sini, maka ada pion ke E5, kuda ke G6, dan benteng kali G6, raja kali G6, pion makan gajah, raja ke F7, kuda ke E5, dan jika raja ke E6 maka ada benteng ke E1. Dan posisi ini akan sangat-sangat tidak mengenakan untuk hitam dikarenakan posisi rajanya yang masih berada di tengah. Jika menteri kali F6 maka ada kuda F4, kuda G4 maksud saya, dan menteri hitam akan hilang. Baiklah, kita kembali ke permainan di mana setelah menteri kali F4 skak, kita melanjutkan dengan langkah raja ke G8. Dan di sini saya memulai rangkaian kombinasi yang akan saya lakukan. Mungkin teman-teman bisa mencoba memikirkan langkahnya sejenak dan menebak langkah apa yang akan saya lakukan di sini. Saya akan memberikan waktu berapa detik untuk teman-teman. Baiklah, selamat bagi teman-teman yang bisa menemukannya. Dan langkah saya di sini adalah dengan benteng makan G7 skak, raja makan G7, benteng ke G1 skak, kuda ke G6, dan sekali lagi saya melakukan pengorbanan benteng dengan benteng makan G6 skak, kuda makan, raja makan G6, dan kuda ke E5. Jika di sini raja lari ke G7, maksud saya akan mendapatkan skakmat dengan menteri ke F7. Oleh karena itu, pilihan satu-satunya untuk hitam adalah dengan melarikan diri dengan raja ke H5. Dan di sini saya melakukan sedikit kesalahan dengan menjalankan kuda ke E2. Karena ada langkah yang lebih baik dengan menteri ke F3, dan setelah raja ke G5 maka pion ke H4, raja makan H4, menteri G3, raja H5, menteri G6, raja H4, kuda F3, dan menteri G3, skakmat. Tapi di permainan saya tidak melihat langkah lanjutannya, dan di sini saya memilih langkah yang lebih normal dengan kuda ke E2. Dan sebenarnya sama, saya mengancam langkah skakmat di sini dengan kuda G3. Tapi hitam masih bisa melakukan langkah pencegahan dengan benteng ke G8. Saya lanjutkan dengan menteri ke F7 skak, raja ke H4. Baiklah, di posisi ini sebenarnya saya juga melewatkan langkah paksaan skakmat, tapi saya melakukan langkah yang sebenarnya juga bisa dimainkan dengan kuda ke F4 dengan ancaman menteri ke H5, dan dilanjutkan dengan gajah ke G4 oleh hitam. Lalu gajah makan pion makan gajah, menteri ke G5, kuda ke F3 skak, raja makan G4, kuda kali G5, benteng kali G5, kuda ke E6, dan benteng A ke G8. Dan setelah menteri F4, raja H3, kuda kali G5 skak, benteng kali G5. Dan di posisi ini tentu saja putih akan memenangkan permainan dengan sangat mudah, dan hanya menunggu waktu berapa langkah. Dan di posisi ini
hitam menyerah. Karena pion E milik putih akan menjadi tidak terbendung lagi. Baiklah teman-teman, mungkin sekian video kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jika teman-teman menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini terus menjadi channel yang lebih baik lagi. Dan bagi teman-teman yang mungkin ingin mengimprove kemampuan caturnya, channel Mukas Chess juga menyediakan les privat catur yang bisa teman-teman gunakan untuk mengimprove kemampuan bermain catur teman-teman menjadi lebih baik lagi. Baiklah, jika teman-teman memiliki pertanyaan atau keinginan apa tentang partai apa yang mungkin bisa saya analisa, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Thank you for watching, dan sampai jumpa di video selanjutnya.